Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pratiwi, nomor UKD 20000643652, IPPG X9022082832. Saya merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 1 Sragen. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Darjak kategori 1 Pendidikan Sosiologi Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan menampilkan video UTIN. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silahkan Agus. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Agus. Selanjutnya saya sendiri ya. Ya Bu. Agus Polisi, Iya. Cynthia Natasha, Iva Safitri, Dina Ramadhani, Dini Kusvianti, Dinia Sekira, Ivala Golkari, Umroh. Sakit, Fatur Rahman, Francisca, Gita Angelita, Indra Firdaus, Iswatul Hasanah, Cecilia Dita Febi, Sohi Fatul Umu, Waliati, Zafira Zalfa, Zaza Manati Anindita. Berarti hari ini yang tidak berangkat kalau kali ya karena sakit. Kita bersama-sama supaya Falahul cepat sehat kembali dan cepat bisa berkumpul bersama. Apakah hari ini kalian bersemangat? Nah, dicek dulu kanan kirinya, apakah sudah bersih? Kelasnya sudah bersih? Bersihnya bagaimana? Sudah rapi apa belum? Ya. Sudah ganteng-ganteng dan sudah cantik semua. Sudah siap belajar? Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelompok sosial di dalam masyarakat. Dan hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu mengenai permasalahan sosial di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengemukakan contoh permasalahan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengemukakan contoh permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dan yang keempat, melalui tanya jawab, peserta didik memiliki sikap ingin tahu. Kemudian melalui refleksi, peserta didik mensyukuri keadaannya. Permasalahan sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah definisi permasalahan sosial, kemudian contoh-contoh permasalahan sosial dan faktor penyebab permasalahan sosial. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Definisi permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini
berasal dari dua kata, masalah dan sosial. Masalah, kita tentunya sangat familiar sekali dengan kata masalah. Apakah kalian pernah merasakan terjadi sebuah masalah pada dirimu, pada diri kalian? Lalu seperti apa itu masalah? Apa itu masalah? Sesuatu yang bikin pusing, sesuatu yang membuat pusing. Apalagi? Apa itu masalah? Apa ini? Masalah adalah sesuatu yang rumit. Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Nah, masalah ini muncul karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Harapannya misalnya, harapannya kita mencari uang melalui bekerja. Tapi di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Bagaimana mereka mencari uang? Kemudian terjadilah kasus-kasus seperti pencurian. Itu adalah sebuah masalah. Dan yang kedua adalah sosial. Nah, kalau tentunya masalah pribadi dengan masalah sosial ini berbeda. Kalau masalah sosial berarti harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya kita lihat definisi permasalahan sosial menurut Surya Sukanto. Menurut Surya Sukanto, permasalahan sosial merupakan permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apakah sampai di sini paham apa itu definisi permasalahan sosial? Maka bisa menyebutkan contoh dari permasalahan sosial. Kriminalitas, betul. Salah satu contoh dari permasalahan sosial adalah kriminalitas. Satu lagi, kenakalan remaja ini juga merupakan salah satu contoh dari masalah sosial. Satu lagi, kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor penyebab permasalahan sosial itu adalah yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor biologis, yang ketiga faktor budaya, dan yang keempat adalah faktor psikologi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Dan yang kedua faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan fisik seseorang. Yang secara fisik kurang lengkap ini juga bisa menjadi sebuah permasalahan sosial. Orang yang memiliki fisik kurang lengkap dia harus mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, masalahnya apabila orang-orang ini kemudian kita sudah punya bidang sosial, tapi kemudian jika orang-orang ini tidak tertangani dengan baik, maka akan timbul permasalahan sosial. Nanti orang-orang yang rusak fisik misalnya mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dan untuk kehidupan sehari-harinya mereka juga karena tidak punya pekerjaan tentunya akan kesulitan. Yang ketiga adalah faktor budaya. Faktor budaya ini berkaitan dengan norma dan unsur-unsur di dalam sebuah masyarakat. Yang keempat, yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, mereka juga bisa membahayakan kehidupan orang lain. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya akan memutarkan sebuah video, silakan kalian simak baik-baik videonya. Keberadaan manusia gerobak dapat ditemukan di beberapa titik, di antaranya di sekitaran Manggarai dan Jatiwaringin. Tak sedikit dari mereka yang membawa anak-anak yang masih balita. Bahkan tak jarang ada yang memandikannya di pinggir jalan dengan menggunakan air dalam botol kemasan atau di air kali. Ketidakmampuan ekonomi untuk kebutuhan hidup menjadi alasan mereka rela mangkal dan berkeliling di jalan.
Harapannya tidak lain adalah dapat mengumpulkan serpihan rezeki lewat barang bekas yang dicari. Pak Agus adalah salah satu dari sekian manusia gerobak yang ada di ibu kota dan profesinya sebagai pemulung gerobak. Kala itu tim cerita kita bertemu di sekitar Kali Manggarai. Tidak ada lokasi tepat untuk gerobaknya. Semua tergantung dari tempat mencari rezekinya. Agus hidup sebagai pemulung sampah di kali. Sosok ini terlihat tidak mengenal lelah. Meski faktanya dia harus bertahan hidup di ibu kota tanpa tempat tinggal yang layak. Mencari rezeki untuk keluarga di kampung halaman sudah jadi kewajibannya. Tidak heran jika selain pemulung di kali, dia juga berkeliling dengan gerobak. Dengan harapan memperbaiki ekonomi keluarga, Pak Agus datang pergi ke Jakarta. Namun pada kenyataannya, hidup di Jakarta ini ternyata sangat sulit. Apalagi untuk Pak Agus yang berpendidikan rendah, lulusan SMP dan tidak memiliki pengalaman profesional. Pak Agus sudah 2 kali melewati kegagalan di Jakarta, sehingga dari sinilah ia memutuskan untuk bekerja sebagai pemulung. Agus bertahan hidup di Jakarta dengan beralaskan gabus. Pinggir kali menjadi pilihan tepat untuk berteduh dan istirahatnya. Untuk Pak Agus, di sanalah Pak Agus menjalani hidupnya, mandi, mencuci, hingga menjemur pakaian. Ekonomi menjadi alasan Pak Agus tinggal dan hidup seperti ini. Tidak hanya Pak Agus, Bu Asih juga memiliki kisah yang sama dengannya. Namun Bu Asih hidup di gerobak bersama suami dan anaknya. Dan setiap hari lokasinya juga ikut berpindah-pindah.
Memilih pergi jauh dari kampung halaman tidaklah mudah bagi sebagian orang. Beberapa kali dari kita mungkin pernah ada yang melihat manusia gerobak. Mereka adalah beberapa sosok perantau daerah yang mencoba bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang manusia gerobak? Sekian dari cerita kita. Bye. Dari video tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan Mbak Yudin. Apakah potret manusia global tersebut bisa dikatakan masalah sosial? Apakah potret manusia gerobak tersebut bisa dikatakan sebuah masalah sosial? Ada lagi yang mau tanya? Oh ya, silakan Mbak Zala. Apakah yang menyebabkan orang tersebut menjadi manusia berubah? Apa yang menyebabkan orang tersebut menjadi manusia berubah? Oh ya, silakan Cynthia. Solusi apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Solusi apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Yang pertama dari Saifuddin. Apakah masalah tersebut merupakan masalah sosial? Apakah masalah tersebut merupakan masalah sosial? Ya. Merupakan masalah sosial. Yang kedua, tadi apa penyebab permasalahan sosial tersebut? Apa sebabnya? Karena faktor ekonomi, karena tuntutan kebutuhan. Dan solusi apa yang bisa diberikan dalam menghadapi masalah tersebut? Apa solusinya? Apa solusinya? Ya, mencari pekerjaan, menambah lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah jawaban yang bersifat sementara. Saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Saya minta kalian berhitung dari 1 sampai 5, nanti 1 sampai 5 lagi. Gitu ya? Ya. Dimulai dari Saifuddin. 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5, 4, 6. Oh, yang mendapatkan nomor 1 silakan duduk di sebelah sana. Nomor 2 sini, nomor 3 di sebelah sini, nomor 4 dan nomor 5. Silakan duduk masing-masing kelompok. Saya akan membagikan LKPD. Di sini sudah ada petunjuknya. Silakan petunjuknya kalian baca terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit cukup? Ya. Silakan di silakan dikerjakan. Duduknya depan ya. Ekonomi, faktor pendidikan, ekonomi, sosial,
3. Sampai apa? Nomor 1 yang Ya, Bu. Waktu untuk perjalanan APD sudah selesai, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Siap presentasi? Sudah. Nah, kita dilanjutkan kelompok 3, silakan kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Satu, setelah melihat tayangan video, silakan diskusi dalam kelompok. A. Apakah permasalahan tersebut merupakan permasalahan sosial? Jawabannya iya. B. Apa penyebab terjadi permasalahan sosial dalam video tersebut? Faktor ekonomi dan tuntutan kebutuhan. C. Solusi apa yang bisa kita berikan melihat permasalahan tersebut? Mencari pekerjaan, membuka lapangan kerja. Itu adalah hasil dari presentasi dari kelompok. Ya, terima kasih Zaza. Silakan kelompok selanjutnya. Presentasi dilanjutkan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Gita Ketubantia. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah melihat tayangan video, silakan diskusikan kepada kelompokmu. A. Apakah permasalahan tersebut
merupakan masalah sosial? Ya. B. Apakah penyebab terjadinya permasalahan sosial dalam video tersebut karena faktor ekonomi dan karena rendahnya pendidikan menjadi masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kemudian ada yang memutuskan untuk menjadi manusia gerobak. Tingkat ekonomi yang sulit menjadikan orang-orang menjadi manusia gerobak dan sempitnya lapangan pekerjaan. C. Solusi apa yang bisa kita berikan melihat permasalahan sosial tersebut? Pemerintah menyediakan tempat tinggal untuk manusia gerobak agar mereka tidak hidup di jalanan. Memberikan keterampilan kepada manusia gerobak agar mereka modal keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Diberikan pelatihan kerja karena keberadaan manusia gerobak adalah dampak dari ekonomi yang sulit. Dan dalam kacamata sosial ekonomi, manusia gerobak adalah potret meningkatnya kemiskinan di suatu daerah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita berikan tepuk tangan untuk kamu. Sudah, diskusi kita sudah selesai. Silakan kalian boleh kembali ke tempat duduk semula. Tadi sudah kita simak bersama-sama presentasi dari hasil kalian. Tadi permasalahan tersebut merupakan permasalahan sosial. Permasalahan itu adalah permasalahan sosial karena manusia gerobak ini sebenarnya tidak ada satu. Dan itu jadi orang-orang mereka menjadi manusia gerobak karena tidak mampu membayar tempat di sehingga ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita nantinya agar jalanan tidak ada lagi manusia gerobak. Kemudian di jalanan ini juga memiliki resiko yang tinggi. Jadi anaknya mencuci saja tidak bisa sekolah. Terus yang kedua, penyebab dari permasalahan sosial tersebut itu adalah karena faktor ekonomi. Manusia gerobak untuk memenuhi kebutuhan maka tidak ada pekerjaan yang menampung orang tanpa pekerjaan. Inginnya lapangan pekerjaan. Kemudian juga bisa disebabkan karena faktor orang tersebut tidak memiliki keterampilan. Kemudian biasanya orang-orang di daerah ini karena ekonomi yang tidak merata, mereka ingin ke kota besar. Tujuannya adalah ke Jakarta. Mereka ke sana untuk mengadu nasib, tapi ternyata di sana tidak ada lapangan pekerjaan yang mampu menampung mereka.